Ya, shalom teman-teman yang dikasih Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini, kembali lagi saya akan mengajak kita mendengarkan cuplikan video dari mu'alaf ya. Ini makin tua makin lucu saja mereka ini ya. Dari Ustadz Kainama, ya, sebagai mu'alaf juga yang pernah mengaku pernah sekolah di STT Jakarta dan bahkan sampai kuliah di Haifa, Israel ya. Padahal semuanya itu omong kosong belaka. Demikian juga dengan mu'alaf Ibu Irene Handono ya. Dia mengungkapkan bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan itu pada waktu Konsili Nisia di tahun 325. Nah, kita akan meluruskan kembali kekeliruan, kesalahpahaman yang mereka ungkapkan di dalam video yang akan kita dengarkan ini. Mari kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Pertama kalinya dilantik menjadi seorang Tuhan, peristiwa itu baru terjadi pada tahun 325 Masehi. Yang melantik Yesus jadi Tuhan adalah seorang raja Romawi, yaitu Konstantin. Terjadi di kota Nizea, maka disebut Konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Maka disebut Konsili Nizea tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. 2000 years later. Bunda Maria jadi oknum keempat Tuhan tahun 451 Masehi. Sebelumnya dia jadi ibundanya Tuhan enggak? Enggak. Yesus itu sebelumnya Tuhan enggak? Enggak. Kumpul-kumpul bisa ngobrol ngopi-ngopi. Loh emang iya kok. Emang iya itu. Konsili Efesus tuh 431 Masehi. Berarti 430 tahun setelah Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Mereka ada orang bule ngobrol di Roma. Jadi aja Tuhan. Jadi aja maminya jadi Tuhan. Ngobrol. Makanya itu ngobrol-ngobrol seling. Siapa tahu kamu jadi Tuhan. Wah, titik balik emang niat dia bikin Tuhan. Ya. Tahun 325 Masehi. Ini untuk pertama kalinya Yesus jadi Tuhan. Aduh, emang iya itu. Konsili Efesus tuh 431 Masehi. Berarti 430 tahun setelah Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Mereka ada orang bule ngobrol di Roma. Jadi aja Tuhan. Ulang. Bohong itu bukan. Baik ulang. Nanti kalau yang rekam ulang. Ulang, oke. Itu sama nggak? Aduh, entai kadang-kadang ya. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video ya. Ya, memang mereka berdua ini seharusnya cocoknya bukan jadi ustadz atau ustazah ya. Mereka baiknya jadi pelawak saja ya. Ya, buat stand up komedi, ikut lomba begitu supaya terlihat lucu. Nah, cuma mungkin karena mereka ngarang-ngarang dan suka tipu ya, mungkin mereka tidak cocok di situ ya. Nah, teman-teman, saya ingin tanggapi secara praktis saja, secara sederhana dan logis ya. Yang pertama dari Umi Irene Handono ya. Dia katakan di tahun 325 itulah pada waktu Konsili Nisia Yesus dilantik jadi Tuhan. Biasanya kalau orang dilantik itu kan mestinya hadir di tempat itu sehingga bisa dilaksanakan pelantikan dan diangkat statusnya menjadi apa. Pada waktu itu kan Yesus sudah tidak ada lagi. Yesus sudah terangkat ke surga. Lalu bagaimana mungkin Yesus bisa dilantik jadi Tuhan pada waktu Konsili 325 itu? Tidak mungkin. Dan itu logika yang cacat. Sekali lagi ini sudah berulang kali saya jelaskan dan saya sampaikan di video saya. Di Konsili Nisia itu diadakan karena ada pengajaran sesat yang disampaikan oleh Arius yang menganggap Yesus itu sebagai ciptaan dan dia lebih rendah dari Bapa. Itulah sebabnya bapak-bapak gereja ya menentang itu dan juga memberikan penegasan. Pernyataan atau ajaran yang disampaikan oleh Arius itu adalah ajaran yang tidak benar dan disebut sebagai ajaran sesat dari bidat Arius.
Itu sebabnya ajaran itu harus ditolak karena tidak sesuai dengan firman Tuhan, karena tidak sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci Alkitab ya. Nah, itulah sebabnya dibuatlah konsili Nisia karena ada ajaran sesat dari Arius itu. Jadi itu bukan tempat di mana Yesus diangkat atau dilantik jadi Tuhan. Umi Irene Handoko aneh-aneh saja ya. Makin tua kok makin kacau ya, makin aneh saja. Yang kedua, nah ini Ustadz Kainama lagi ya. Nah ini disebut dengan Ustadz yang licin bibir ya, dan Ustadz yang selalu mengutip di Google ya. Sama seperti pernyataannya tadi dalam video, dia mengatakan bahwa Bunda Maria itu adalah oknum keempat Tuhan Kristen. Aneh ya. Dia katakan pada waktu itu terjadi di tahun 451. Dan di situ juga sama pernyataan, sama seperti kata Umi Irene Handoko. Pada waktu itu Yesus belum jadi Tuhan. Padahal teman-teman ya, kalau teman-teman baca di dalam Alkitab, malaikat Tuhan sendiri sudah lebih duluan memberitahukan tentang siapa yang lahir ini. Dan Anda bisa baca ini dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dan 11. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11. Malaikat sudah memberitahukan siapa yang akan lahir, dan yang lahir ini adalah Kristus Tuhan. Jadi, mana yang Anda mau percayai? Ustadz Kainama atau Umi Irene Handoko? Mereka hanya pembual saja. Mereka tidak mengerti kitab suci. Ya bisa jadi karena mereka sakit hati dengan kekristenan, karena mereka dulu pernah jadi Kristen. Alkitab sudah jelas memberitahukan ini. Apakah hanya satu ayat ini? Ya tentu banyak di dalam Alkitab. Nah kalau teman-teman baca di dalam Matius, saya mengutip di mana orang-orang Majus datang mencari Yesus dan mereka menyembah dia. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu, Yesus ya, bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah orang-orang Majus ini adalah orang-orang pintar. Tetapi mereka mencari Yesus, dan pada waktu mereka bertemu dengan Yesus Kristus itu, lalu mereka sujud menyembah dia. Wah, kenapa mereka menyembah dia? Karena mereka sadar dan percaya bahwa yang dilahirkan itu adalah raja di atas segala raja. Jelas Alkitab sudah memberitahukan itu. Ustadz Kainama dan Umi tidak memahami Alkitab. Itulah sebabnya mereka meninggalkan iman mereka. Kiranya video ini boleh mengedukasi saudara menjadi berkat. Tuhan berkati. Shalom.